Pernah nggak sih kalian mikir, gimana ceritanya kok kartel di Meksiko bisa kelihatan jauh lebih berkuasa daripada pemerintah? Kayak, kok bisa mereka bikin aturan sendiri, punya wilayah kekuasaan sendiri, bahkan sampai ngatur siapa yang boleh hidup dan siapa yang enggak? Ini bukan cerita film action, bukan juga urban legend. Ini realita yang sudah berlangsung selama puluhan tahun di banyak wilayah Meksiko, tanpa banyak basa-basi lagi. Welcome to the Mexican Labyrinth. How did you wind up living in Mexico City? So I came to Mexico, or went to Mexico in the year 2000. Mungkin banyak dari kita mikir, kan pemerintah punya tentara, polisi, sistem hukum. Iya, bener, secara hukum pemerintah jelas punya otoritas penuh. Tapi di lapangan ceritanya nggak sesederhana itu. Kartel bukan cuma geng jalanan yang cuma mikirin jualan narkoba. Mereka adalah organisasi dengan struktur militer, jaringan logistik internasional, dan yang paling menakutkan, kekuatan finansial yang bisa melampaui negara kecil. Nah, pertanyaannya, kenapa mereka bisa sekuat itu? Jawabannya kompleks, tapi ada beberapa faktor utama. Pertama, korupsi. Kartel punya uang yang sangat besar, dan mereka tahu bahwa di banyak tempat, uang bisa membuka pintu kekuasaan. Polisi lokal, pejabat daerah, bahkan kadang petinggi militer, semua bisa dibeli. Kartel bukan cuma menghindari hukum, mereka mengendalikan hukum di wilayah kekuasaan mereka. Kedua, kesenjangan sosial. Banyak wilayah di Meksiko, terutama pedesaan, hidup dalam kemiskinan. Sekolah kurang, akses kesehatan minim, dan lapangan pekerjaan hampir nggak ada. Ketika pemerintah absen, kartel datang bawa solusi, bagi-bagi sembako, bangun fasilitas umum, bahkan kasih pekerjaan. Buat warga, ini bukan soal setuju atau enggak dengan kriminalitas, ini soal bertahan hidup. Ketiga, kekerasan sebagai alat kendali. Kartel nggak main-main soal menunjukkan kekuasaan. Mereka nggak ragu pakai kekerasan ekstrem untuk mempertahankan pengaruh. Kepala daerah, jurnalis, aktivis, bahkan penyanyi bisa jadi target kalau dianggap bermasalah. Dan ini bukan 1-2 kasus, ini sudah jadi pola. Keempat, lemahnya sistem hukum. Banyak kasus kejahatan besar nggak pernah sampai ke pengadilan. Bahkan pembunuhan terbuka di depan umum pun sering nggak ditindaklanjuti. Ini bikin rasa takut semakin besar dan rasa percaya pada negara semakin kecil. Dan di saat itulah kekuasaan kartel mengisi kekosongan itu. Dan dari semua cerita kelam soal kekuasaan kartel, ada satu kisah yang sampai sekarang masih menggantung, misterius, dan menyedihkan. Kisah Chalino Sanchez. Chalino bukan penyanyi biasa, dia datang dari latar belakang keras di Sinaloa dan lagu-lagunya pepo bergenre narko-corrido, seringkali menceritakan kehidupan jalanan, penyelundup dan kekuasaan kartel itu sendiri. Pada malam tanggal 15 Mei 1992, Chalino tampil di sebuah konser di Salon Bugambilias, Culiacán. Saat sedang manggung, dia menerima secari kertas dari penonton. Banyak yang percaya itu adalah ancaman. Meskipun isi pastinya nggak pernah diungkap ke publik, tapi Chalino tetap lanjut bernyanyi, seolah nggak terjadi apa-apa. Beberapa jam kemudian, dalam perjalanan pulang, mobil yang ditumpanginya dihentikan oleh pria bersenjata yang mengaku sebagai polisi. Mereka bilang, "Atasan kami ingin bicara." Setelah itu, Chalino hilang, dan besok paginya jasadnya ditemukan di sebuah kanal irigasi. Tangan terikat, luka tembak di kepala. Kabar ini langsung bikin geger, tapi siapa pelakunya dan kenapa dia dibunuh? Hingga hari ini, jawabannya belum diketahui secara resmi. Banyak teori berkembang, tapi karena kasus ini belum pernah terpecahkan dan banyak aspeknya terlalu kompleks, lebih baik kita nggak berspekulasi di sini. Tapi kalau kamu penasaran dan pengen tahu lebih dalam, aku udah taruh beberapa link di deskripsi video ini. Dari
dari sumber-sumber terpercaya yang membahas kisah Calino lebih detail. Kisah Calino Sanchez adalah gambaran tragis bahwa kadang seni bisa menjadi suara yang terlalu lantang di dunia yang terlalu senyap. Dan ketika kekuasaan dibangun bukan dari hukum, tapi dari peluru dan rasa takut, maka siapapun bisa jadi korban, bahkan seorang musisi. Kekuasaan kartel bukan muncul dalam semalam. Ia tumbuh dari kegagalan sistem, dari ketimpangan, dari diamnya keadilan, dan dari rakyat yang merasa sendirian. Kalau kamu suka bahasan kayak gini, jangan lupa like, komen pendapatmu, dan subscribe channel ini. Kita bakal bahas lebih banyak cerita menarik yang membuka sisi lain dari dunia yang enggak selalu kita lihat di permukaan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap waspada, tetap kritis, dan jangan pernah takut untuk cari tahu.